dahulu. First pick lo sekarang, tadi Oke. second kan? Apa yang mau dia mainkan? Apa yang akan coba mereka pertahankan untuk kali ini? Fanny tetap. Fanny menjadi pilihan Ben untuk Bigetron. Dan ini udah terang-terangan ya, dari Bigetron ini akan main tank jungle. Kayak Baxi di pick 3, Fredrin juga. Tapi hati-hati kalau Fredrin. Bisa jadi flex tuh, ada Luke juga yang punya power Fredrin. Aku malah ragu sih kalau misalkan Baxia-nya juga tetap akan di jungle terus. Karena balik lagi kemarin Widi muncul loh dengan Baxia di roamer. Untuk lawan kini ya. Revitalize untuk lawan kini pokoknya. Damage-nya bakal ke-reduce terus. Wow, dia coba untuk melepas kondisi dengan adanya Joy kali ini sebagai trigger. Dan Kimi tidak akan dilepaskan. Kelas! Oke, masih ada Kalea. Dan first pick Kalea bahkan. Ya karena fleksibel kan. Masih bisa dibawa oleh Finn, bisa dibawa oleh Luke. Luke. Masih ada di dua tempat yang Benar, berbeda. Ternyata prioritasnya akan berbeda lagi. Harriet sekarang berbeda ya dengan game sebelumnya. Karena Kimi yang open, di game sebelumnya sekarang Harriet langsung diamankan. +1. Kemana nih +1-nya? Plus satunya mungkin tertuju ke arah dari Gatot Kaca mungkin. Gatot Kaca atau arah mid lane? Langsung. Nah, gue bertanya. Kalau mid lane yang paling ideal di sini ya paling-paling Kalau- tertuju ke kalau- arah Yves, Valen. Kalau misalnya menurut gua mereka akan ke Gatot Kaca lagi kalau misalnya Gatot Kaca ini bisa di flex. Harusnya memang pasti bakal bisa di flex sih untuk Pick Gatot ketiganya Kaca. Kairi saja. Iya, pick ketiganya baru Kairi kan. Dan template-nya sekarang tinggal di Bigetron. Mereka harusnya ambil Granger dulu. Karena Granger-nya bakal ngejawab banget untuk Harith atau Beatrix langsung. Itu Betul. dia. Kenapa Kenapa nggak cuma 2? Kenapa nggak KB, Kalea Beatrix? Kalia Beatrix oke biar instan sekalian. Harriet nggak bergerak loh. Ditambah lagi kalau nanti tiba-tiba ada Hayabusanya Kairi masih oke. Masih oke. Ya. Atau ya diturunin ke bawah lah karena opsinya juga masih banyak kan. Karena kan Coach Edo kalau nggak sengaja lewat aja tuh brevet. Iya, Nggak brevet doang. sekali doang. Sakit banget ya Parsha. Parsha. Yang lagi jadi power kayaknya untuk Moreno nih. Oke. Yang on fire banget tadi Sans. Ditumbangkan hanya dengan Vital Extract saja. Oh tapi apakah Hero Anafel? Berdebatnya dengan Anafel untuk kali ini dan ternyata iya Hero Anafel. Wah, Basya lagi. Anti Regen, Be. Dia butuh anti Regen banget. Iya. Tapi ini kayak ngebebasin ya pilihan untuk Emannya nanti di bawah. Karena bakal nutup untuk hero-hero gold lane yang tersisa. Pasti dapat 1 gak sih? Masih dapat Masih satu. dapat Antara iya. Beatrix nih, misalkan Beatrix nggak dapat, dia bisa dapetin follow up damage lagi. Granger. Ini kita ambil contoh. Oke, kita ambil contoh ya. Di sini sisanya Granger, Granger band Moskov, dulu. Granger band dulu dong. Beatrix dulu kan. Ya, Misal ternyata bukan Granger Beatrix yang di-ban sama Onyx, tapi kan tetap pick duluan Onyx-nya. Iya. iya. Oh, Hanzo juga bahaya sih sebenarnya nih. Dan dia bisa untuk hancurin Baxia. Iya, Udah pasti ya. Atau dia nge-skip aja Baxianya. Iya. Bisa langsung ke belakang dan lebih safety. Kalau Link, Ya, harus apalagi- pikirin cara keluar. Apalagi kalau misalkan stack 5 ya buat Hanzo. Itu soul snare-nya bakal mematikan sekali dan Masya. Iya juga ya. Second phase ya. Second phase untuk Masya ternyata kayaknya mau dicoba sama Baba Yeba ya. Apakah seperayu itu untuk Masyanya? Ini Ternyata template nggak band, langsung di-pick. template band second aja sih, Be, menurut gua. Kalau di first tetap akan ada Mas ya. Yang di band sama Onyx. Iya, karena bentuk respect untuk second pick aja ya. Iya. Sementara untuk band terakhir bagi Onyx, kayaknya memang bakal target ke X9 lagi. Berarti membiarkan secara bebas ya. Wah. Hero dari Eman. Mau diadu gitu ya jadinya ya. Wah, Oh. ini support system ya. Support system. dari Support Bigetron. system. Waduh. Sabar, belum main. Sabar. Sabar. Udah mulai goyang aja. Iya, dia emang nge-ban aja udah heboh. Iya, baru band aja udah heboh. Makanya, Seru. Itu Benar. mungkin yang naikin bagaimana adrenalinnya juga kan, Lim. Betul. Karena drum-drum ini nih daripada super Halo, fans. ini super fans semua ya, luar biasa. Wah. Oh, Velocity. Oke, Boleh, oke, boleh, baik, boleh. baik. Valentina Ben. Ini Baxia flex nggak, Be? Gak tau sih, Jungle. kalau aku mikirnya tetap bakal flex sih harusnya. Karena balik lagi kaliannya aja masih bisa ditaruh di EXP, masih bisa ditaruh roamer. Itu link di ban, Be. Ya makanya kan masih bisa flex soalnya. Flex ini Baxia, saya hasilin, oke. Ya karena balik lagi, Link itu yang paling memungkinkan untuk mengejar Hanzo loh nantinya. Oke. Link. Dibandingkan kayak oke bayangan Bentar. Hanzo hilang tiba-tiba ditubruknya sama roda kan. Jauh juga tuh roda. Jauh juga rodanya kan. Iya, Dia bisa iya. cloud juga gak sih? Cloud. Aku nggak tahu kenapa lebih suka tetap di Beatrix sih. Tetap di Beatrix. Iya. Oke, biar Karena udah ada bersih damage, kaliannya, iya udah ada kaliannya, udah jelas banget gitu loh. Kalau misalkan nggak Beatrix, gue mungkin lebih oke di Granger sih.
paling mendekati ya. Iya. Atau ya kalau misalkan dua-duanya nggak bisa, ya udah lari ke normal lagi, Be. Mainnya sama Moreno. Biarin Eman sendiri split push. Wow. Moskov di tangan Eman. Tapi balik lagi dengan adanya Faramis, apakah Cloud akan muncul kali ini? Karena setidaknya Feather Ice Strike ini bisa loh untuk membuka yang namanya NetherRealm. Perlukah di sini backup cepat ketika ada satu Tsunami Slam dan Beatrix sebagai follow up damage dealernya? Tim ya Beatrix ini sebagai netralisir kan sebenarnya Faramis ya. Ya. Biar nggak kena instan. Kalau memang mau diputar gue lebih ke Moskov sih, Be, daripada ke Cloud. Kalau misalnya ngomongin ke arah Cloud, ini dia punya chance untuk split push power aja. Untuk head to head dengan ada sosok seorang Hanzo-nya masih bisa sendiri gitu loh. Ya Moskov pun sama. Bisa, tapi Moskov bahaya banget. Dia butuh item dulu untuk bisa nyelesain si bayang-bayangan hantu yang sangat mengerikan Same. dari Pinnacle Ninja. Cloud juga. Tapi kalau masih bisa kabur dengan Metal Mirror Image. Ya Cloud ada Blazing Blade nggak sih? Area soalnya kan. Nah ini tergantung opsi dari Bigetron. Ternyata Granger kan, dia lebih pentingin follow up damage. Oke. Tapi nggak mau yang terlalu over kayak Beatrix. Kebuka langsung ultimate, berharap langsung tumbang, NetherRealm ke counter. Dia cari yang stabil aja, Be. Main area dari belakang ya. Dan ngepick ke badang lagi berarti menandakan bahwa memang apa yang ingin dibawakan sama Bigetron adalah menghentikan gerakan-gerakan lini depan dari Onyx. Ya, Tinggal atau satu pick lagi nih. Ngejaga ketika Hanzo-nya maju kan. Glue. Pick yang Padat. bagus, ya. Pick Faramisnya ternyata untuk ngebuat enak glue-nya biar lebih bebas dan tidak ada fake sana juga dari awal. Jadi tidak akan ada gangguan untuk spread-spread. Alright, ini dia pertarungan match point untuk Bigetron. Tapi dari match pertama, saya nggak melihat adanya 2-0. Tapi kali ini, Bigetron punya chance atas Onyx. Tapi ingat lagi nih, hampir beberapa persen pick dari Bigetron itu mirip banget seperti game yang pertama. Apakah sudah dipersiapkan nih tindakan preventifnya seperti waktu match pertama kita, ketika draftnya sama, siapapun yang kalah lebih punya keuntungan. Oke, mari kita menyaksikan. Mampukah Bigetron berhasil memenangkan tanpa ada belas kasih atau Onyx membawa game ini ke game yang ketiga. So, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Ya, ini pembuktian nih. Akankah tiket ketiga untuk playoff laris dibeli oleh Bigetron? Atau Onyx setidaknya mengejar dulu nih, menyamakan kedudukan dengan satu sama? Ya, so far sih nggak ada yang bisa dapetin 2-0 ya untuk dari match yang pertama. Tapi kita juga bakal menyaksikan secara bersama-sama. Meanwhile, Xavero di arah bottom lane benar-benar agak cukup berhati-hati harusnya dia dengan kita tahu Eman early game pressure-nya itu udah sangat-sangat kuat tim. Sedangkan kalau ngomongin ke arah Onyx, dia juga butuh power untuk Kairi bisa punya damage nanti. Tapi seenggaknya di game kali ini gua rasa nggak akan ada metode mirroring yang se-ekstrim game sebelumnya. Iya betul. Jadi akan ada kontes juga, akan ada fight juga. Banyak sih, harusnya banyak kontes kali ini. Ya contohnya kayak di mid lane. Ini udah kepegang banget kan dari Little Wanderer-nya aja. Onyx kayak menunjukkan oke, saya mau Little Wanderer. Ya, dan bahkan Eman seperti biasa, selama para pasukan dari tim Bigetron selalu membuka badan dan Eman selalu free di depan sana, ini akan membuat keuntungan yang sangat mahal untuk Eman. Emblem Swift untuk attack speed Kairi ya, yang sudah berada di level 4 sekarang. Sementara kalau untuk match up di Gold 10 ini akan berbeda. Assassin versus Mage dan hati-hati Eman. Oh, Eman mau coba mancing Xavero di depan sana dan bahkan first blood! Eman miscalculated! What are you doing, Eman? Miscalculated dan seorang Xavero rasa membuat Eman tumbang bahkan di arah bottom lane. Dari seorang Finn mencoba untuk bertahan seorang diri tapi Kairi terlalu sakit dan Retribution di sound point. Membuat Kairi menjadi tumbal. Tapi nampaknya Keyboy di depan sana mencoba untuk di take down oleh seorang Annabelle. Dengan adanya Revitalize sekalipun Keyboy miss. Satu lemparan shot dari Baxia berhasil membuat Keyboy selamat. Apa yang terjadi Eman? Sosok yang kita berpikir kalau seandainya ada misplay untuk Bigetron itu bukan dari Eman. Iya tapi ternyata Eman juga manusia. Betul. Eman juga manusia, Eman juga bisa miss. Calculate dan bakal lihat di depan sana. Satu bos Tsunami Slam dan bakal one last hit. Membuat Lutfi tumbang. Ya dan event jungle kembali terjadi Keyboy. Annabelle? Annabelle taruh depan. David, Ridley, Annabelle, mencoba dimakan dan bakal di sana. Wabok kabut Sombro. Keyboy yang ter-check down. Kairi gagal untuk mendapatkan seorang Annabelle tapi masih kuat untuk membuat mereka bertahan di Sans. One man situation dengan terjadi Luka. Harusnya Luka bakal lebih kuat karena lifesteal-nya terlalu tinggi. Dan Finn bakal bantu para pasukan dari tim Onyx di depan sana. Dan Luka berhasil bertahan
tapi nampaknya tidak terlalu lama. Ya ini beda objektif sih. Sebenarnya Luke mau zoning atau dia mau commit kill. Iya, dua ini yang berbeda tanpa ada following up ya. Masih jauh juga gak sih kayak Moreno-nya juga dalam keadaan yang gak bisa terlalu jauh maju ke depan. Jadi kayaknya better emang optionnya merelakan untuk look-nya tumbang tapi terlalu overzone. Dan setidaknya mendapatkan turtle dibandingkan nanti turtle-nya di tangan Kairi malah lebih rugi. Ya. Tapi seenggaknya ini intensitas yang berbeda. Mau gak mau. Onyx harus bisa ngerespon nih agresivitas dari Bigetron. Belajar dari game sebelumnya, 3 pick yang sama. Dari Baxia, kali ada juga Pasha. Temponya kan sama juga. Iya. Tapi ngomongin ke arah bottom lane, nampaknya Eman udah mulai sadar kalau miskalkulasi tadi tuh niatnya Eman adalah dia mancing Xavier biar Vini masuk. Jadi first blood di Eman, tapi kebalik semuanya ya. Semuanya berbalik dan Eman langsung agak lebih aware, agak lebih hati-hati. Selain itu juga dia nggak mau terlalu ngedeal DP sembarangan. Lutfi. Baik. Oh, tapi Lutfi dipasang kecepatan dengan Kairi. Langsung ada Vader Wrestling menyelesaikan semua depakan Luka. Tumbang begitu saja. Faramis dengan Nether Ramp tidak bisa terlalu lama karena para pasukan dari tim Onyx. Mereka terkena burst yang cukup besar dari seorang Moreno. Dan Flicker dan Lutfi berhasil membuat Moreno tertahan di depan sana. Walaupun Flickernya available, tapi Moreno lebih menahan dan membuat para pasukan dari tim Bigetron kehilangan 2 point kill. Menjawab semuanya. Nether Ramp. Siapapun yang diangkat pasti bisa diselamatkan. Dan itu yang membuat akhirnya Suns menjadi kunci. Oh, Sakit Retribution. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx dia tahu Kairi bisa menumbangkan seorang Annabelle. Tertangkap dengan adanya sosok dari seorang Onyx. Kairi berhasil memakan Annabelle, terlambat bermain dan bahkan itu dia miss claim for nothing. Bigetron berbanding terbalik dengan game yang pertama. Semua berbeda. Itu dia. Keuntungan ketika draftnya sudah muncul kembali dengan metode yang sama. Tapi dengan eksekusi yang berbeda. Onyx lebih siap dengan perlawanannya. Oh, Eman? Wah, 1 lawan 2. 1 lawan 2, Eman. Masih bertahan dan kali ini mereka masih belum menemukan jawaban atas Kairi yang sudah mendapatkan 3 point kill. Yang gue bingung adalah mereka dengan tank jungle, masih dengan tank jungle. Namun pressure early-nya mereka nggak pegang. Dan Gak pegang ke Hanzo. apa yang mereka lakukan gitu loh. Expect untuk next-nya. Harus tetap di kontes, nggak boleh nggak di kontes. Ya. Ini untuk Kairi juga bakal lebih siap ya. Karena dia akan menuju ke level yang 9. Retribution-nya akan lebih siap. Dan bahkan kalau kita bisa lihat dari Avatar of Guardian berhasil dihindari di belakang sana mereka masih mendapatkan stun. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx ada 2 tim fight yang berbeda. Emang menargetkan ke seorang Keyboy sedangkan Annabelle dimakan oleh seorang Kairi. 2 target yang berbeda. Udah tidak ada Ferry dari Moreno. Dia tahu udah gak ada Ferry tapi kenapa dia masih maju dan sedangkan dari Keyboy tertinggal besar dengan seorang Lutfi. Dipancing begitu saja. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka terlalu keras untuk tim fight yang gak ada hentinya. Eman belum memiliki power damage tapi nampaknya Luka benar-benar insist untuk mendapatkan 1 point kill. Dia penyelamat ya sang badan tadi. Masih mau? Waduh, nggak bisa sih kalau dia Ini masih kedorong, mau berbahaya. Ada baiknya turtle dulu. Catch up dulu goldnya, mainkan peran mereka untuk bisa membuat Eman punya power. Ya, Dari Eman- tadi damage-nya nggak masuk soalnya Be. Eman butuh Sky Pierce di sini untuk bisa menembangkan Lutfi juga karena nantinya damage-nya bakal nanggung banget. Dan itu dia Sky Pierce-nya. Oh, Sky Piercer-nya sudah Hit, nyala. Kah belum, tapi kali ini baru kita kira Eman. Mid-nya dipecahkan begitu saja. Kita bakal melihat tiba-tiba Bigetron dari under. Langsung bounce back. Nah, Dengan ini. satu timing. Ini dia, tinggal gimana caranya ngebuka ruang dari Bigetron untuk Eman. Karena Eman udah punya Sky Pierce, udah bakal ready banget, damage-nya bakal cukup. Dan tinggal siapa yang bakal jadi target nih. Kebetulan karena ada 2 Purify harusnya mempertimbangkan untuk makan frontline. Ya, setuju. Hati-hati juga ya dengan Suns. Nether Ramp itu dari tadi loh. Itu menjadi biang masalah dari Tsunami Slam. Dan jangan sampai tiba-tiba nanti semua bisa dibalikin. Ada yang cukup unik. Ketika ada Ramp, Moreno tuh on point banget untuk bisa menyelesaikan semua. Ya dia langsung nutup ya. Iya, dia langsung nutup. Tapi tetap kebuang Sorge ya. Tapi ketika Moreno udah pakai Ferry, dia malah maju ke depan. Nah itu. Itu agak cukup unik menurut gue. Dia ngebuka badan supaya Lutfi ngejar dia. Benar-benar bahaya. Tapi kalau tadi kayaknya bagus sih Ji. Momen Ngebait, tadi ya. kan? Momen tadi jadi bait Tapi hitungannya. masalahnya 2 kali kebait gimana? Kayaknya nggak bisa 2 kali. Karena nextnya mungkin dimakan. Iya. Harus ada pertimbangan ya. Oh, targetnya kesan sekarang. Oke, targetnya Annabelle masih terlalu kuat di depan sana. Tapi harus mundur karena Annabelle terlalu jauh. Keyboy menjadi baru untuk Cyclone Knight dan Lutfi. Kali ini zoning out, ada 2 orang. Sedangkan Luka, dengan power defensive akan menjadi sebuah jawaban. Yoji. Avatar of Guardian berhasil membawa Luka ke tempat lain. Itu dia. Tsunami Slam yang ternyata membawa tsunami untuk para pasukan dari Bigetron. Membuat mereka porak-poranda hingga kehilangan Finn, Eman dan one last man standing. Bigetron
Moreno. Iya, dimulai dengan adanya Tsunami Slam tadi. Defensive flicker yang terlihat, Anavel udah nge-zoning semuanya. Tapi nggak ada yang ke backsdoor, skillnya tidak terbuka. Gak tembus. Gak tembus sama sekali, Stans. Gak panik sama sekali. Ya dan tentu Xavero ya, yang tadi di Tidal Strike juga dia tidak ter-trigger dari Purify-nya. Masih stay strong. Untuk di lini tengahnya, tim fight yang dibuat sendiri sama Bigetron malah membuat mereka mengalami sebuah kerugian. Tsunami Slam, tapi tsunami-nya buat Bigetron. Itu dia. Digulung 4 orangnya. Dan ini dia. Gak akan pernah bisa gak sih selama Stans masih ada? Itu dia Faramis. Yang padahal kita sering banget ngelihat mungkin Faramisnya Netherrealm-nya nggak nyampe, apalagi di sini dengan penggunaan dari Purify. Tapi nyatanya Suns berani untuk mendekat dengan tanker-tanker dari Onyx agar nantinya tidak ada yang ke pick off ketika ada Tsunami Slam. Dan Eman tadi ya tumbang tanpa menggunakan flicker. Masih ditahan. Masih ditahan flickernya. Ya, Sekontes di Lord ini akan terjadi. Vision dibuka. Dan siap dari Bigetron untuk Masih tabrak. mau? Oke, Avatar of God yang mau coba dihindar. Itu dia Lotfi di sana. Dan Ram kembali tercipta. Mundur ke arah belakang. Moreno memfollow up tembakan Luke. Tidak ada lagi. Dan adanya Tsunami Slam. Dia harus termakan dengan instan. Tapi yang satu hal yang sangat mahal adalah Suns tidak punya Purify. Itu dia informasi yang begitu baik. Delay terhadap Lord ini sangat diperlukan oleh Bigetron sehingga Luke kembali hidup. Tapi apakah Bigetron mampu? Oh, kalau misalnya Finn menjadi target utama, mampu sih. Eman terperangkap di depan sana, damage-nya terlalu besar. Tapi lihat Kyrie, target menuju ke arah seorang Eman dan tercancel. Lihat, dibalikin. dan dibalikin membentur Feather Attack dari Moreno terlalu sakit saat langsung hilang. Dan jangan lupakan, seorang Eman berhasil mendapatkan satu buah Sky Piston menyala. Takkan ke hati Eman. Eman. Dan ini dia, Eman sang penggendong handal berhasil mendapatkan triple kill from Eman. Sky Piston aktif. Lot terbuka kali ini Bigetron mengambil alih permainan. Anavel memang tumbang tapi tersisa 2 member saja. Dan hati-hati saat terlihat nampaknya. Terlihat. Posisinya bukan hanya Sas terlihat. Tapi lihat itu dia Kyrie. Di cancel begitu saja. Tsunami Slam. Ini kejar. Moreno. One last and Kyrie tershutdown. Dan membuat perpustakaan dari tim Onyx mereka kehilangan Lordnya. Ini bencana kecil. Iya. Kyrie yang sengaja dipancing Tsunami Slam. Dikomit untuk Pinnacle Ninjanya gak masalah karena Kyrie-nya dekat. Gak masalah. Anavel apa, Be? Sekecil itu chance-nya, Bencana tapi kecil. masih bisa didapatkan bencana kecil untuk member dari Onyx. Karena udah ada si Halbert dan jangan lupakan Luke seberani itu untuk menggunakan Tsunami Slam karena dia sudah punya fleeting time. Ya tahu, badan asli dari Kyrie ada di dekat sana. So, ya kelihatan banget komit itu jadi worth. Apalagi mereka cuma tinggal berdua tadi kan, Suns dan juga Kyrie. Sekarang tiba-tiba angin bertiup ke sang robot merah. Dan harus hati-hati karena Xavero belum ready untuk Purify. Takutnya ternyata Luke masih sadar di sini dengan adanya satu Tsunami Slam. Oke, tapi nampaknya Lutfi diselamatkan coba dimakan depan itu dia. Astaga Lutfi. Termakan tanpa ada following up dari seorang Suns. Damage-nya terlalu besar. Fokus ke arah PS. Gak peduli apapun terjadi buat para masukan dari tim Bigetron. Berhasil mendobrak pasif yang dimiliki dari tim Onyx. No Purify Suns, informasi yang sangat mahal dan jangan lupa fleeting time dari Luke membuat Tsunami Slam akan ready sebentar lagi. Bahkan Avatar of God yang berhasil dihindari para pasukan dari tim Onyx. Mereka bakal sih para merankan Finn. First crack, Netherrealm dan Kyrie berhasil kabur dari para pasukan dari tim Bigetron dan ditutup jalan begitu saja. Tidak ada lagi para pasukan dari tim Bigetron yang mampu ke dalam. Karena mereka udah gak punya soft skill, ada baiknya mereka mundur ke arah belakang. Wah, Masih Tsunami bisa defense. Slam berkali-kali. Ini Luke benar-benar sadar banget. No. Mereka gak punya sword sebenarnya. Tapi dikejar. Spell dari Suns gak ada Netherrealm, gak ada poin untuk mereka mengejar. Iya, Mungkin iya, mereka iya. akan membuka kuburannya sendiri, Ji. Kalau mereka ngejar. Tadi untung aja kita tahu Suns tumbang ya kan untuk 2 kali. Setidaknya kali ini Suns Netherrealm-nya dipakai untuk defensif, bukan ofensif. Itu dia. Ya dan kayaknya udah mulai sadar juga nih dari Luke. Karena sekarang dia udah punya silence rope lagi. On the way kayaknya ke Athena Shield. Karena semasif itu damage yang bisa diberikan dari Xavero. Goldnya swing, Be. Udah pasti swing ya, 3000 gold. Dan kali ini penguasaan map yang paling penting karena ini dia. Astaga, Lutfi lagi menjadi target utama. Tapi nampaknya di belakang sana seorang flicker for defensive dan Anavel menutup jalan para pasukan dari tim Onyx untuk melakukan following up damage. Di depan sana, lihat Avatar Guardian for nothing. Fokus mencegah seorang Keyboy. Pada Restrak yang terlalu sakit dan Keyboy gagal diselamatkan oleh Suns. Terperangkap. No way. Double kill dari Eman. Tapi Suns masih punya pasif. Respawn time yang begitu cepat membuat Suns ready lagi. Wah, dia gila. ada lagi di team fight, tapi Bigetron
Mereka nggak mau mundur sepertinya. Ya tapi gak ada Netherrealm juga buat sekarang, Lim. Iya, Magaran dan Ram. Dan lihat Luka di depan sana. Mencoba mendapatkan sesuatu, tapi itu dia. Menyelesaikan Kairi. Tidak ada damage. Bahkan Savero godlike from Eman. This is Eman. Penggendong handal dari sang robot merah. Memporak-porandakan Onyx dengan 9 poin kill. Oh my god, bahkan Kairi sekalipun gak bisa mendekat ke arah Eman. Wah, ini gak bisa. Gak ada minion habis. Dan sekarang masih menunggu lagi nih di arah mid lane dengan hanya 2 member. Mau ditabrak. Oh, bakal coba ditabrak oleh para pasukan dari tim Onyx. Ada tsunami slam. Langsung ada tsunami slam. Itu juga seorang Keyboy. Karena badan, kehilangan Keyboy. Fokus ke arah base-nya. Dapatkan ini bencana. Masih bisa di-defense. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Sedangkan Sudden Ram-nya langsung coba dibuka. Di pop-up dan berhasil. Onyx masih bertahan. Masih bisa defense kali ini. Sang Raja Langit menolak tumbang. 4.000 gold adalah gold yang tidak terlalu banyak sebetulnya di menit 13. Tapi lihat bounce back-nya mereka. Mereka akan coba ambil temponya. Lord terbuka tanpa Moreno. Wah, tapi balik lagi. Ini setup-nya bakal dipegang sama Onyx duluan. Karena Moreno masih tumbang dan Keyboy. Baik, Dia time. bakal survive untuk 5 member dari Onyx. Apakah bakal dikontes? Baik time dilakukan. Luffy menjadi target utama. Tapi lihat di depan sana. Langsung ada pasukan dari tim Onyx. Langsung kayak bisa menyala. Luffy gak ada jawaban. Dan bahkan Savero memilih untuk mundur. Bersama dengan seorang Kairi. Dan Keyboy di depan sana. Tidak ada jawaban Kairi. Walhasil dan Retribution. It's on point. Tapi percuma kalau mereka wipe out. Mereka mundur semua. Keyboy menjadi target utama Moreno. Menutup arsenal Savero dan itu dia. Point kill atas Keyboy. Lord ada. Tapi tentunya perpasukan dari tim Bigetron berhasil bisa menyelesaikan dan dia tahu Lordnya bergerak menuju ke arah top lane. Oke, diambil Lordnya. Gue pikir mau di skip tadi. Enggak. Mereka akan ambil Lordnya. Mereka unggul jumlah sekarang 4 melawan 3. Tapi jangan salah Lutfi. Udah kembali ke Lane of Dawn. Iya, tapi balik lagi Sky Pierce dari Eman. Luke akan coba ditahan tapi lihat itu dia. Damage-nya terlalu besar. Dari seorang Kairi berhasil memakan Luke. Luke peran penting di sini. Luke nggak boleh ter-take down lagi. Setuju. Dia punya Tsunami Slam, dia punya Fleeting Time, dia butuh banget untuk survive. Dan balik lagi, semua item yang dimiliki sama Luke itu adalah bentuk dari magic defense, bukan physical. Hati-hati. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Bigetron ini bisa membuat Onyx membalikan seluruh keadaan. Mereka bawa Hanzo, mereka bawa Harith. Ini hero-hero yang memang butuh banget momentum. Iya. Dan bahkan kalau bisa gue bilang kita lihat sini. Eman. What are you... Oh my god, Eman, what are you doing? Eman! Lihat shutdown terjadi di depan sana. Eman, what are you doing? No information, tadi jelas-jelas Moreno melihat ada Lutfi di sana dan memilih untuk mundur. Tapi Eman maju ke depan, 30 detik tanpa Eman. Penguasaan map akan dicari oleh Onyx. Langsung ketarik goldnya. Gila, hilang langsung swing goldnya. Eman Mengerikan tumbang. sekali. Oke. Tapi lihat, ketika mereka melihat di mana Moreno berada, Kairi udah full power kali ini. Kairi udah terlalu power untuk bisa dimakan dengan cepat. Tapi pastikan depannya terlebih dahulu. Dan Eman, Sky Piercer-nya berkurang. Nah itu dia, sebenarnya bukan masalah shutdown mahalnya dari Eman. Sky Piercer ya? Tapi Sky Pierce-nya, stack-nya akan berkurang. Dan kali ini harus ditabung lagi nih untuk efek lethality-nya. Kayaknya udah harus dikurangi nih Vin ngebuka map seperti itu. Di saat terlalu jauh para pasukannya, Profesor. Bisa dimakan. Bisa Back up dimakan. ya, back up ya, balik lagi ya. Jangan jauh minimal. Great Dragon Spear, Be. Hanzo. Ya ini udah pasti bakal masif banget damage yang diberikan. Open speed ketika dia buka Pinnacle. Iya, untuk memberikan tambahan gerakan juga ya, untuk chasing. Dan jangan lupakan juga bahwa cooldown reduction yang bakal dicari Lim dari Great Dragon Spear ini. Masalahnya Eman itu adalah salah satu orang yang sangat aware terhadap map. Tapi apakah informasi tadi nggak tersampaikan kepada Eman? Itu dia. Bahaya banget nih. Kairi ada di... Oke, menuju ke arah Eman. Target utama dapat Kairi. What? Oke, dua hal yang berbeda. Kali ini terjadi tiba-tiba. Moreno mundur ke arah belakang. Sas, avatar kalian for defensive. Tapi tidak akan ada kenal kendor. Anafel mentargetkan serang Lotfe. Dan itu dia Tsunami Slam. Harus dilepaskan. Tidak boleh di follow up. Karena satu Netherrealm bisa merubah segalanya. Satu buah mistakes yang gue gak Energinya menyangka keluar dari Kairi. Sama dan Eman. Eman dan Kairi. Eman dan Kairi. Menggendong handal Oke, dari oke. masing-masing Tapi tim. sekarang dipaksa lagi 5 member dari Bigetron di depan. tim Best Sonic. Oke, masih lama untuk minion selanjutnya. Fokus ke arah serang Keyboy. Anabel bang Sonic out. Menuju ke base camp belakang. Minion udah mulai masuk. Savero Sakar Tomau. Tsunami Slam. Mencoba di follow up damage tapi tampaknya gak bisa saat. Kali ini membuat pemasukan dari Semoni. Saat. Dan saat ter-take down. Anabel still survive dengan
adanya lifesteal yang dimiliki oleh seorang Luka. Oh, Kairi kejar sekarang Moreno. Winter Crush. Dan itu dia targetnya, Kairi ditutup. Gak ada damage. Tapi nampaknya Xavero seorang diri. Tadi menemani untuk ke arah belakang. Mencoba menargetkan seorang Luka. Masih terlalu mudah Xavero versus everybody. Triple kill from Xavero. What a match for today. Xavero membalikan kali ini, membuka cahaya untuk Onyx. 3 member yang tumbang dari Bigetron membuka potensial Lord. Onyx sekarang bisa set up kembali. Timing yang buruk bagi Bigetron, tapi ini adalah momentum positif bagi Onyx. Mereka akan langsung merge ke area dari Lord. Mereka akan langsung take over Lord kali ini. Tanpa Anavel, 10 detik apakah sanggup untuk Onyx memanfaatkan waktu dan Lord Evolve yang dicari ternyata. Oke, Xavero udah membuka zaman force untuk ke arah belakang. Eman pun gak berani. Tapi apakah harta Sata dan Sonata? Dan itu dia, satu Lord Evolve yang sangat mahal. Menangkap ke arah Sat, tapi Sat purify. Informasi yang sangat mahal, Lutfi menjadi target utama. Bakal coba ditargetkan kembali. Fokus menuju ke seorang Keyboy, tapi karena masih ada Avatar of Guardian, dia gak terlalu takut. Oh, thanks to Keyboy tadi. Kehadiran Keyboy memukul mundur 3 member dari Bigetron untuk berhenti mengejar. Dan game masih berlanjut. Onyx yang pegang kendali saat ini. Wow, match hari ini terlalu pecah. Soebel Arena, mana tepuk tangannya? Itu dia, teriakan para sahabat Mobile Legends yang memberikan semangat untuk seluruh player. Dan sangat-sangat pecah untuk hari ini. Ya, game is on. Lord Evolve di tangan Onyx. Apa yang akan dilakukan Bigetron? Mereka hanya bisa berharap kepada high ground. Dan tentunya Farsha dari Moreno yang hanya bisa untuk memecahkan Netherrealm dari Suns. Itu udah paling terbaik yang bisa dilakukan. Tapi Luka bakal memancing kah? Jangan lupakan, mereka punya Lord di arah top lane. Kalau Lord ini masuk tanpa ada fight, itu akan sangat mahal. Dan lihat Feder STM juga seorang Bruno. Langsung ada sebuah Avatar of Guardian di following up oleh pasukan dari tim Onyx. Tim fight terlalu besar di depan sana dan Anavel tertangkap begitu saja. Kehilangan Anavel dan free untuk seorang Xavero. Base-nya masih terbuka dengan sangat bebas. Tidak ada damage dari seorang Eman. Tapi nampaknya Lord-nya masih bisa diselesaikan dengan sangat cepat. Tapi asap pepal. From Xavero tidak bisa dibendung. Tidak ada jawaban. Dan ini bencana. Xavero! What a epic comeback from Onyx. Best terbuka bebas dan game 3 Israel. What a epic comeback from Onyx. Satu sama Raja Langit kali ini masih mau mengejar. Satu asal lagi dan tidak membiarkan Bigetron untuk semudah itu menuju ke babak playoff. Terlalu mahal tiket menuju ke babak playoff. Bigetron masih ditahan untuk mendapatkan hal tersebut. Onyx juga mau mendapatkan tiket ketiga untuk melaju ke babak yang begitu penting, begitu sangat-sangat intens. Dan game kedua barusan membuktikan bahwa memang jangan lengah sampai di detik akhir. Karena blunder bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan untuk siapapun, even itu Kairi, even itu Eman. Game ini menjadi saksinya. Beberapa misplay dan itu kesalahan fatal yang terjadi. Tapi itu dari keduanya, bukan hanya dari satu pihak. Entah itu Onyx, entah itu Bigetron. Mereka sama-sama tidak mau memberikan kemenangan secara pasti, tapi Xavero menyelamat, seperti namanya save, menyelamatkan Onyx. Wow, betapa menegangkannya game yang kedua, terlalu intens. Ini yang gue lihat tadi, Eman itu ngebuka segalanya sih, satu. Habis itu walaupun Kairi udah bisa menetralisir dan mereka memaksa untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Laning managementnya nggak dimainkan di sini, Ya, Profesor. overheating aja sih, terlalu panas. Itu Emang panas banget match ini, gila. gini. Bigetron harusnya lebih tenang dalam mengambil keputusan. Tapi kenapa selalu ketika mereka berada dalam winning condition di match manapun, mereka selalu over soal hal ini. I don't know. Selalu ada gerakan tambahan. Ya itu dia. Gerakan tambahan selalu tercipta dan itu berbahaya sih. Gini loh.